Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama ada pengertian BOP. BOP atau biaya overhead pabrik adalah pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi barang atau jasa. Contoh biaya overhead meliputi biaya sewa, asuransi, utilitas, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aisyah Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik BOP. Jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi, tidak dapat ditelusuri dan diidentifikasi secara langsung kepada produk atau pesanan. Jenisnya banyak. Penggolongan biaya overhead pabrik. 1. Menurut sifatnya. 2. Menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Ketiga, menurut hubungannya dengan departemen. Penggolongan BOP menurut sifatnya. A. Biaya bahan penolong tidak menjadi bagian produk jadi atau meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok tersebut. Contoh, di percetakan bahan perakat, tinta koreksi di perusahaan kertas, soda, kapolit, bahan warna, dan lain-lain. B. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, spare part, biaya bahan habis pakai, fotokopi, harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk perbaikan dan pemeliharaan bangunan, pabrik, mesin, dan equipment, dan aktivitas tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. C. Biaya tenaga kerja. Tidak langsung biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. Sekian, terima kasih. Golongan BOP menurut sifatnya. D. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap antara lain terdiri dari biaya-biaya depresiasi mesin dan ekuipmen, perkakas, laboratorium, alat kerja, dan aset tetap lain yang digunakan di pabrik. E. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu antara lain terdiri dari biaya asuransi gedung, asuransi mesin dan ekuipmen, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan lain-lain. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai, contohnya biaya listrik PLN. Penggolongan BOP menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. 1. Biaya overhead pabrik tetap BOP yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel BOP yang merubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi-variabel BOP yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. BOP langsung departemen. BOP yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya, gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Kedua, BOP tidak langsung departemen. BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen, contohnya biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik, apabila gedung pabrik digunakan oleh beberapa departemen produksi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan menentukan dasar tarif BOP. Tujuannya ada dua. Yang pertama ada memastikan apakah sumber daya pabrik yang tidak langsung yang digunakan oleh pemesan, produk, dan pekerja yang dilakukan sudah membebankan overhead pabrik secara wajar. Yang kedua adalah untuk meminimalkan biaya, yaitu dengan cara memilih dasar yang paling sederhana dan paling mudah diukur. Selanjutnya ada manfaat tarif BOP.
Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan manajemen menghitung biaya overhead dari suatu produk. Yang kedua ada mengetahui keadaan yang tidak tepat guna innovation. Yang ketiga ada meratakan fluktuasi biaya per unit dari bulan ke bulan yang tidak terawasi dan tidak masuk akal. Selanjutnya ada langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama ada menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua ada memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga ada menghitung tarif biaya overhead pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Fariska dari kelas MA 22A4 dengan NIM 112211365. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama ialah harus memperhatikan tingkat kegiatan kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penafsiran biaya overhead pabrik. Yang kedua ialah kapasitas teoritis. Kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ialah 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. Ada kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Dan yang selanjutnya ada tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan tarif BOP. Yang pertama ada dasar pembebanan, pemilihan tingkat aktivitas, memasukkan atau tidak dimasukkan overhead pabrik, dan selanjutnya menggunakan tarif tunggal atau beberapa tarif. Dan yang terakhir ialah menggunakan tarif yang berbeda untuk aktivitas jasa. Selanjutnya ada 5 metode BOP. Yang pertama, metode tarif BOP berdasarkan jumlah atau unit produksi. Yang kedua, metode tarif BOP berdasarkan jam mesin. Yang ketiga, metode tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku langsung. Yang keempat, metode tarif BOP berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, metode tarif BOP berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu PT YHS Abadi memiliki total anggaran biaya overhead pabrik sebesar Rp95 juta. Jumlah produksi yang dihasilkan adalah 10.000 unit. Dalam proses tersebut memerlukan 2.500 jam mesin. Biaya bahan baku langsung dalam periode tersebut adalah Rp250 juta. Jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan adalah 25.000 jam dengan tarif 11.500 per jam. Hitung tarif BOP berdasarkan 5 metode yang berbeda. Nah, 5 metode ini adalah metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas jawaban dari contoh soal sebelumnya. Di metode pertama ada tarif BOP berdasarkan jumlah produksi. Caranya, total biaya overhead pabrik kita bagi dengan jumlah produksi. Nah, total biaya overhead pabrik di soal adalah Rp95 juta dan jumlah produksi di soal adalah 10.000. Jadi Rp95 juta kita bagi 10.000. Hasilnya Rp9.500 per unit. Nah, selanjutnya metode 2 yaitu tarif BOP berdasarkan jam mesin. Caranya, total biaya overhead pabrik dibagi jumlah jam mesin. Total biaya overhead pabrik di soal adalah Rp95 juta dan jumlah jam mesin di soal adalah 2.500. Jadi Rp95 juta dibagi 2.500 hasilnya adalah Rp38.000 per jam mesin. Metode ketiga ada tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku langsung. Caranya, total biaya overhead pabrik dibagi biaya bahan baku langsung. Total biaya overhead pabrik di soal adalah Rp95 juta dan biaya bahan baku langsung di soal adalah Rp250 juta. Rp95 juta kita bagi dengan Rp250 juta dan dikali 100%. Hasilnya adalah 38%. Selanjutnya ada metode 4 yaitu tarif BOP berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Caranya adalah total biaya overhead pabrik dibagi jumlah jam tenaga kerja langsung. Total biaya overhead pabrik di soal adalah Rp95 juta dan jumlah jam tenaga kerja langsung di soal adalah 25.000 jam.
Jadi 95 juta rupiah dibagi 25.000. Hasilnya adalah 3.800 rupiah per jam. Nah, selanjutnya ada metode 5 atau metode terakhir, yaitu tarif BOP berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Nah, pada metode ini kita harus mengetahui biaya tenaga kerja langsungnya terlebih dahulu dengan cara jumlah jam tenaga kerja langsung dikali dengan tarif tenaga kerja langsung per jam. Jumlah jam tenaga kerja langsung di soal adalah 25.000 jam dan tarif tenaga kerja langsung per jam di soal adalah 11.500 per jam. Nah, 25.000 kita kali dengan 11.500 hasilnya adalah 287.500 rupiah. Nah, kemudian total biaya overhead pabrik kita bagi dengan biaya tenaga kerja langsung yang sudah kita hitung tadi dikali 100%. Jadi 95 juta kita bagi dengan 287.500 dikali 100%. Hasilnya adalah 33%.